Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Eh, Luar biasa, hari ini kita boleh ketemu kembali ya pada bacaan buku bijak kita tanggal 23. Oke, tanggal 23. Teman-teman boleh sambil santai-santai, sambil nyetir ya, sambil ngopi ya. Teman-teman boleh tonton video ini ya, boleh dengerin. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat kita ya, agar kita terus belajar. Dan jangan sampai kalau kita denger ini nanti ngomongnya begini, wah ini cocok banget nih buat orang itu, orang ini. Jangan, ini cocok banget buat saya. Oke, jadilah bijak. Oke, buku bijak ya. Ini jaga stamina. Cara jaga stamina itu andalkan Tuhan, doakan goal, strategi dan tim, doakan leader, percaya sama perusahaan, percaya sama sistem perusahaan, ikutin prosedur, komitmen dan persisten. Persisten itu gigih ya Bapak Ibu, nempel dengan sumbernya. Sumbernya kita siapa? Allah, Tuhan. Ya, karena sumber kepintaran, lalu sumber hikmat dan kebijaksanaan, ya, termasuk menciptakan buku ini, ya, Raja Sulaiman menciptakan buku ini dengan hikmat dan kebijaksanaan. Agar apa? Agar manusia itu bisa menjadi bijaksana. Anda dan saya ya bisa bijaksana ya. Itu. Kalau yang nggak mau nggak apa-apa, Oke? Nah, kenapa selalu berdoa? Libatkan Tuhan dalam segala hal. Kenapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Nah, ya, kita berdoa itu karena masa depan adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Kemarin adalah sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang dan orang itu ungkit masa lalu kita, ceritakan masa lalu kita, mau itu masa lalu yang baik, mau itu masa lalu yang jelek atau buruk, ya ingat itu sudah jadi sejarah. Oke, kalau ternyata kita nilai benar omongan orang itu, ya contohnya nih dia ngomong kita jelek, ya berarti sekarang kita harus menikmati dan berubah, bertobat. Jangan marah. Ingat Bapak Ibu, kalau ada yang ngomongin kita berarti dia perhatian sama kita. Kalau dia nggak perhatian, dia ngapain ngomongin kita? Ya, perhatian sih perhatian Pak Basri, tapi kan ngomongin. Lah, justru bukti dari perhatiannya dia, bukti bahwa dia memperhatikan kita adalah dengan ngomongin kita. Mungkin caranya menurut Bapak Ibu nggak tepat, tetapi itu adalah bukti cara dia memperhatikan kita. So, jangan marah, jangan kesel. Kalau benar, bertobat. Kalau benar, itu salah ya maksud saya. Tapi kalau benar itu baik, jangan bangga saja. Ingat itu masa lalu, itu sejarah. Kalau Anda orang baik, Anda orang bijak, ulangi lagi. Teruslah jadi orang bijak sampai besok. Mulai hari ini, besok, lusa, terus saja. Sampai kapan? Ya sampai semua orang ngomong ya bahwa kita adalah orang bijak. Dan Bapak Ibu tahu nggak kenapa harus jadi orang bijak? Menjadi seorang yang bijak itu bukan untuk dipamerkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Menjadi seorang yang bijak itu untuk kita sendiri, agar kita tambah sehat, agar kita tambah happy, agar kita tambah yang namanya tidak galau ya, tidak penyakitan tuh Bapak Ibu. Oke? Kita tuh menjadi bijak bukan untuk orang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan selalu berpikir kalau nanti Bapak Ibu menjadi bijak, Bapak Ibu nanti akan nasihatin orang lain. No, salah. Itu menjadi bijak adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi hari ini ya kita berhenti nunjuk orang lain. Kenapa? Karena pada saat kita nunjuk orang lain, maka 3 jari yang lain akan menunjuk kepada diri kita. Ya, jadi selalu berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan, dan masa depan itu adalah misteri. Jadi saya ajak semuanya teman-teman, doakan rencana kalian. Ya, seperti itu. Nah, pemimpin yang bijak ya adalah pemimpin yang fokus dengan goal. Tidak mudah kecewa, nggak mudah capek, nggak mudah males, nggak mudah kesel, nggak mudah bosan, nggak mudah ngeluh, dan nggak mudah marah. Di bawahnya masih ada titik-titik, teman-teman boleh isi. Saya tidak bilang tidak kecewa,
tidak capek, tidak malas, tidak kesel, tidak bosan, tidak ngeluh, tidak marah. Saya tidak bilang itu ya, tapi saya bilang tidak mudah. Nggak gampang kecewa gitu teman-teman. Ada masalah yang nggak cocok, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak lalu kecewa. Ya, nggak kecewa karena kita orang bijak, kita mengerti ya. Wah ya, saya sepakat sama Pak Darmawan 3 hal. Ya, kami selalu setiap pagi ngomong gini, saya harus tahu diri, saya harus sadar diri, dan saya harus tahan diri, Bapak Ibu. Ya, hidup nggak sesuai pesanan. Ya, jadi nikmatin Bapak Ibu. Ya, jangan dikomplain terus, yang stres kan kita. Ya kan Bapak Ibu? Oke, belajar ya, pelan-pelan ya. Untuk jalanin air juga sama, jadi pemimpin HK juga sama. Ketemu banyak orang, ngajarin banyak orang, udah nggak digaji, udah nggak dibayar, ya mesti sabar aja gitu ya. Itu buat kita, itu buat saya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau nanti suatu hari bijak ini bermanfaat buat orang lain. No, itu bermanfaat buat saya. Oke, sama-sama katakan bermanfaat buat siapa? Yes, buat saya. Oke. Nah, tanggal 23. Jika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, ingatlah siapa dia. Bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu itu. Jangan rakus akan makanan enak yang dihidangkannya. Barangkali dia hendak menjebak engkau. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu saya diajarin tuh ya, kalau mau makan sesuatu di kondangan, di acara-acara, ya lagi kalau lebaranannya tuh lagi silaturahmi ya Bapak Ibu ya, ingat taruh pisau di lehermu ya. Ini kiasan ya, jangan tak bawa pisau beneran ya. Taruhlah pisau di lehermu agar Anda tidak serakah, tidak rakus. Saya ajari diri saya Bapak Ibu, apabila saya menginginkan sebuah makanan dan saya gak bisa makan banyak gitu, saya ya Bapak Ibu boleh lihat postur tubuh saya makannya kan banyak ya. Kalau saya menginginkan sesuatu dan saya harus tahu diri, sadar diri dan tahan diri, maka saya akan fotoin, saya akan ingat makanan itu apa, keluar dari situ saya beli. Ya Pak, tapi kan itu barang mahal, jangan khawatir, di air Bapak Ibu pasti keluar, pasti kembali. Oke, ya. Jadi jangan rakus, ya. Bapak Ibu pernah nggak dengar teman cerita, lu tahu nggak Basri? Itu ya, si itu Aun ya, si ya saya pinjam namanya lah, enggak, ceritanya gini, jadi itu kan ceritanya nih, ada teman kita cerita sama Anda, dia ngomong gini, lu tahu nggak, itu si Basri ke rumah gua kemarin, itu kacang ya, 1 toples habis loh buat dia sendiri. Parah tuh si Basri. Kok nggak tahu diri ya. Padahal kan tuh kacang buat nanti tamu-tamu lain yang datang juga mau makan. Dia enak banget loh. Duduk santai, ngobrol-ngobrol sambil makan kacang. Habis 1 toples. Itu si Basri gitu ya. Bercandaan sih ngomongnya. Tapi teman-teman berani nggak besok ke rumah dia makan? Nah itu ya, jangan Bapak Ibu. Dia nggak salah ngomong begitu. Kita yang salah, si Basri yang salah. Kok makannya nggak tahu diri? Mungkin saking enaknya ya, saking enaknya. Mungkin juga saking laparnya, mungkin kita nggak pernah tahu apa alasannya. Tetapi apapun alasannya, kemarin kita udah baca. Seorang yang kelaparan, lalu dia mencuri karena lapar, ketika dia tertangkap, maka dia tetap harus dihukum. Saya ulangin. Seseorang yang mencuri karena lapar, pada saat dia ketangkap, maka dia tetap harus dihukum Bapak Ibu. Oke, jadi saran saya gini, sebelum engkau bertamu, sebelum engkau pergi prospek, sebelum engkau ke rumah sahabatmu, ke rumah saudaramu, makanlah dulu. Jangan pernah berpikir kayak gini, saya makan di situ aja, di situ biasa makanannya enak-enak. Jangan teman-teman. Ya, urusan yang hari ini makan, besok pagi jadi itu, lalu kita jadi omongan, itu gak bijak. Ya, hari ini kita belajar sama-sama di tanggal 23 ini. Ya, yuk mari Bapak Ibu, jangan rakus.
ambil secukupnya. Mama saya ajarin saya nih. Dia bilang ini, Basri, kalau lu ke kondangan, ya nasinya jangan banyak-banyak, dia bilang. Kenapa? Kan banyak sayur, dia bilang. Ini ceritanya bahasanya prasmanan ala Prancis kalau mama saya bilang. Nasinya dikit, mie-nya dikit, ayamnya dikit, baksonya dikit. Biar jangan nasi itu kayak gunung gitu loh. Malu mama katanya gitu. Malu ibu saya ya. Hal itu saya ingat terus sampai hari ini. Jadi kalau saya ke kondangan, saya makan seadanya aja. Gitu. Ya, kalau pengen makan lebih banyak, keluar kita cari makan lagi. Oke? Ya, seperti itu. Bahkan cenderung nggak makan. Karena Bapak Ibu perhatikanlah. Siapapun dia, kalau sudah sampai kondangan, antrian, ikut ngantri berebutan. Kayak orang nggak pernah makan. Ya, makanya di sini dikatakan, jangan rakus akan makanan enak. Iyalah, nggak ada orang rakus sama makanan gak enak. Ya, barangkali ia hendak menjebak engkau. Enggak Pak, orangnya baik. Ya bagus. Tapi tetap harus tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Ya, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu. Sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap seolah-olah yang bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Ya, artinya gini Bapak Ibu, jangan sampai kita tuh pengen kaya, kita tidak sholat, kita nggak subuhan, nggak saat teduh. Kita sampai pengen kaya, kita lupa sama keluarga. Sakingnya pengen kaya, kita mengorbankan orang lain. Pengen kaya, memanfaatkan orang lain, boleh nggak? Boleh memanfaatkan orang lain secara positif, ya. Mendidik orang lain boleh, ya itu harus Bapak Ibu. Pernah nggak dengar sebuah pernyataan? Lu tahu nggak? Dia itu dulu dididik sama si ini. Itu kan keren dengarnya. Ya, gitu. Jadi hari ini ya teman-teman, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena Anda pasti jadi orang kaya yang bijak. Kenapa? Ya akhir akan kasih uangnya. 1 cabang 25 juta, 12 cabang. Aduh, ya itu baru yang minimum, ya batalkan. Ya jadi jangan pakai cara-cara yang dulu lagi. Jangan pakai cara-cara yang dunia ini ajarkan. Tahu yang dunia ini ajarkan pakai ilmu katak, tahu ilmu katak. Kalau berenang ilmu katak tahu, ya tendang bawah, sikut kiri kanan, jilat atas. Di sini udah nggak perlu. Di sini jadilah orang yang bijak. Jadilah sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidup Anda. Oke? Nah, itu ya. Oke. Jangan makan bersama orang kikir. Jangan pula ingin makanannya yang lezat. Sebab ia akan berkata, mari makan, silakan tambah lagi. Padahal maksudnya nggak gitu. Ya. Dia bermulut manis tapi hatinya lain. Ya. Nanti apa yang sudah engkau telat, kau muntahkan kembali dan semua kata-katamu yang manis kepadanya tak ada gunanya. Nah, tadi saya bilang, Bapak Ibu makan, habis itu diomongin orang. Saya pernah punya kejadian teman baik saya. Ya, sekaligus orang yang pernah ngajak saya ke asuransi Prudential. Dia suatu hari datang ke rumah sahabatnya, dan hari itu baru mulai musim mangga harum manis. Ya, Bapak Ibu, saking enaknya tuh mangga, 2 kilo dihabisin sendiri. Tuh bayangin, dia ngupas sendiri, makan sendiri. Ngupas sendiri, makan sendiri. Oh, pokoknya enak banget. Teman-teman tahu, habis itu teman saya ngomongin. Jadi dia ke rumah temannya itu juga teman saya. Temannya ini ngomongin, gila lo, si itu keren banget makan mangga 2 kilo sendirian di rumah gua. Ke semua orang dia cerita. Tuh Bapak Ibu lihat ya. Nanti apa yang sudah kau telan kau muntahkan kembali, dan semua kata-katamu yang manis kepada tidak ada gunanya. Karena disandingin terus itu teman saya yang satu lagi sebel. Parah lu, gue makan 2 kilo aja lu ceritain kemana-mana. Apa yang dia lakukan? Dia bawain setiap kali ke rumah teman saya itu, dia bawain mangga 2 kilo. Tiap hari, Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya kan bukan masalah dia bawa mangga 2 kilo balik. Masalahnya kan kurang tahu diri. Kurang tahan diri. Nah, itu, teman-teman. Jadi hari ini kita coba terapkan yuk 3 kata tadi, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Bukan orang lain, kita. Jadi saya harus tahu diri, saya harus sadar diri, saya harus tahan diri. Ingat, bukan orang lain. Ya, oke. Sampai orang tanya, kok kamu bisa begitu bijak sih? Ya,
Karena saya harus tahu diri, saya harus sadar diri, dan saya harus tahan diri. Oke? Nah, janganlah menasihati orang bodoh. Dia tidak akan menghargai nasihatmu. Jangan buang waktu. Ya, buang waktu. Ibarat Bapak Ibu pengen ngejaring air. Coba gimana cara ngejaring air? Udahlah, gak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, ibarat bahasa Inggrisnya nenek-nenek manjat pohon. Atau tahu bahasa Inggrisnya nenek-nenek manjat pohon? Ya, impossible. Tapi ada loh nenek-nenek bisa manjat pohon. Ya, maaf ya. Ini bercanda ya, bercanda. Oke. Lanjut, jangan sekali-kali memindahkan batas tanah warisan atau mengambil tanah kepunyaan yatim piatu. Ya. Sebab Tuhan adalah pembela yang kuat. Dialah yang akan membela mereka melawan kau. Nah, teman-teman, di sini saya mau share, jangan ambil hak orang lain. Apa yang menjadi hak orang lain jangan ditahan. Contohnya apa Pak Basri? Contohnya ya, hak zakat, berpuluhan, sedekah, ya. Apalagi tukang parkir punya jatah, ya. Kalau nggak ada duit, bilang nggak ada duit, jangan langsung kabur. Nanti dia marah. Nah, waktu dia marah, dia akan mengutuki engkau. Nah, waktu dia kutuki engkau, dia berdoa. Dia terzolimi. Nah, doanya orang terzolimi itu didengarkan Tuhan. Ya, jadi jangan Bapak Ibu, jangan. Ya, hari ini kita belajar bukan takut sama manusia, tapi takut sama Tuhan, takut sama Allah. Karena Dia, wah teman-teman, saya kasih gambaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh ngelihat kolam ikan, akuarium aja yang kecil. Bapak Ibu kalau ngelihat akuarium itu kan cuma lihat dari atas saja santai-santai. Bisa lihat, oh ikan yang itu genit ya. Oh ikan itu ya malas banget nemplok aja di kaca. Ya ikut sapu-sapu ya. Lalu ada lagi, oh kalau itu ikan, wih jahat banget tuh ikan. Nah, apa yang kita lakukan waktu kita lihat itu? Kita ambil itu jaring ikan, kita pindahkan dia. Ditaruh di ember. Waduh ya. Bapak Ibu, jadi jangan seperti itu. Maha besar Allah itu, maha dahsyat, maha mampu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan batas-batas dia. Janganlah jahatin. Ingat semua kita ini ciptaan Allah. Dia sayang sama semua ciptaannya. Ya nggak ada ciptaan yang pertama, ciptaan yang itu. Ya itu urutannya ada, tapi bagi Allah nggak ada. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mari sama-sama jangan mengambil hak orang lain. Kalau bukan hak kita, balikinlah. Jangan serakah Bapak Ibu. Jangan Anda pikir kalau tambah 1 meter kali 30 meter itu 30 meter Pak Basri. Lah, lalu nih Pak Basri, kalau seandainya hak kita yang diambil, ya doakan. Oh ini kan ditulis, sebab Tuhan Allah adalah pembela yang kuat. Jangan ajak ribut, udahlah. Kalau memang pada akhirnya dia milikin, jangan khawatir, Allah akan gantikan dengan lebih besar daripada itu. Ya, kalau pada akhirnya dia balikin, alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya baik teman-teman. Jadi jangan diajak ribut. Ya ingat kalau Anda ribut, Anda kehilangan saudara. Tapi Pak Basri nggak tahu kan, itu orang benar-benar nyebelin Pak Basri. Udahlah teman-teman. Ya kalau Anda sudah tahu dia orang nyebelin, ya berarti Anda sudah tahu. Ya wis, ya selesai. Gitu ya. Oke ya, mudah dikatakan tapi tidak gampang dipraktikkan. Saya yakin cerita ini teman-teman udah tahu semua. Tapi hari ini mari kita belajar sama-sama. Ya, sama-sama. Saya yakin kalau nanti Bapak Ibu sudah punya uang, tidak lagi mempermasalahkan masalah-masalah yang sepele. Sekarang aja duitnya masih kurang, makanya hal kayak gitu. Kalau nanti mah kita bersodakoh, ya saya begitu senang dan bahagia ketika saya lihat teman-teman tuh sangat senang dengan susun rapi. Ya, setelah mengerti tentang susun rapi, nggak lalu berhenti. Wah, malas Pak. Enggak, malas semangat. Wah, ternyata ini satu-satunya sistem yang berbagi, saling bersedekah, amal jariah. Ya, mari teman-teman. Ya, kita praktekkan itu pelan-pelan. Belajar dengan satu konsep, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Perhatikanlah ajaran gurumu dan belajarlah sebanyak mungkin. Jangan segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati, malah akan selamat. Ya, anakku, aku senang sekali kalau engkau bijaksana. Aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita ini anak dari orang tua kita. Kita tetap manggil ibu sama ayah sama orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita kasih didikan, ya kita harus nurut. Ya, nenek saya bilang gini, simpanlah semua nasihat-nasihat nenek.
di dalam sapu tangan. Suatu hari engkau baru buka dan engkau akan lihat nasihat nenek ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, buang aja. Kalau benar, ya, yuk mari belajar lebih bijak. Jadi Bapak Ibu perhatikan ajaran guru-guru kita, ya. Guru di mana? Guru di rumah, orang tua kita juga guru kita. Guru di sekolah, guru di tempat ngaji, guru di ibadah, ya. Semuanya guru-guru kita. Ya, kalau di air adalah leader, ya, adalah leader kita. Ya, dengerin Bapak Ibu. Tapi Pak, leader saya ngajarnya salah. Ya. Nah, kalau di air Bapak Ibu bisa cari sumbernya. Ya, bisa tanya ke saya, bisa, ya, sekalipun saya lambat balas, maaf ya, tapi saya pasti balas. Ya, ada Zoom, kita bisa tanya jawab di situ, ya. Jadi Bapak Ibu, yuk perhatikan ajaran guru, ajaran orang tua kita, dengerin. Ya, oh Pak, orang tua saya nggak pantas. Ingat Bapak Ibu, jangan kayak gitu. Ya, ketidakpantasan mereka itu adalah keterbatasan. Karena kenapa? Karena zaman dulu nggak secanggih sekarang. Karena dia juga mungkin nggak dapet contoh, ya. Tapi Bapak Ibu kan hari ini udah sangat hebat. Teknologi begitu canggih, handphone udah canggih, bisa belajar banyak hal. Oke, mari Bapak Ibu, ya, kita jadi orang yang bijak. Nah, aku bangga bila mendengar engkau mengucapkan kata-kata yang tepat. Ingat loh Bapak Ibu, ya, ketika kita jadi orang yang sabar, jadi orang yang bijak, ya semua orang bahagia. Kita pun bahagia. Itu yang paling penting, bukan? Bapak Ibu pengen bahagia. Bapak Ibu nggak pengen kan kesel-kesel makan hati, dada sampai nyesek tuh, kepala sampai sakit. Gak mau kan? Makanya jangan. Ya, ingat, ada Allah. Tarik nafas, tahan. Astagfirullah. Masya Allah, ya. Kalau saya puji Tuhan, ya. Bayangin saya pernah ngalamin kaki kelingking ketemu kaki meja, Bapak. Sakitnya, ya. Waduh, luar biasa. Ya, kaki kelingking soalnya mungkin jempol lebih gak kurang sakit, tapi ini kaki kelingking, kaki paling bungsu, kaki paling kecil, ketemu kaki meja. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Ya, tahan napas. Oh Tuhan, luar biasa rasa sakit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman tahu nggak dampaknya apa? Bukannya nggak sakit, tetap sakit, tapi saya punya kekuatan, saya punya harapan. Wah, rasa sakit itu cepat hilangnya. Dibanding saya ngomel, buset itu sakit kaki, bener-bener tuh kaki meja gue patah-patahin. Nah, jangan Bapak Ibu, jangan. Kita akan sentimen terus sama kaki meja itu. Padahal tuh kaki meja Anda yang tempatkan, Anda yang pindahkan, Anda yang beli, Anda taruh di situ, ya, bukan orang lain. Oke? Nah, janganlah iri, ya, kepada orang berdosa, taatlah selalu kepada Allah supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Dengarkan anakku, jadilah bijaksana, perhatikan sungguh-sungguh cara hidupmu. Setiap langkahmu perhatikan. Orang keraton itu, teman-teman, orang di keraton itu, dia kalau jalan aja tuh hati-hati, ngomong tuh hati-hati. Kenapa? Dia adalah orang keraton. Jadi kalau kita lihat ada orang keraton, kita udah tahu tuh orang keraton. Siapa di sini anak-anak Allah? Hati-hati kalau ngomong, ya. Jangan jadi anak Allah waktu lagi normal, ya. Kalau lagi sebel, anaknya siapa tuh, ya? Siapa selain anak Allah? Anak siapa? Ya, jangan, ya. Saya yakinlah semuanya anak-anak Allah, ya. Jangan bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, sebab mereka menjadi miskin jika engkau tidur saja. Maka tak lama lagi engkau akan berpakaian compang-camping, ya. Udah jelas, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang kayak gitu, ya. Jauhilah. Ya, jangan sok kuat, ya, jangan sok-sokan. Nanti Pak, saya mau bikin dia bertobat. Alah, jangan. Nanti kita doakan dulu, ya, nanti Allah yang sudah ngubah hatinya baru. Taati ayahmu sebab tanpa dia engkau tidak ada. Betul nggak? Sekalipun ayah Anda mungkin tidak sesuai harapan Anda, jangan ngomel. Syukurin, pasti ada hikmahnya. Minimal Anda tidak menjadi ayah seperti itu lagi. Tapi kalau Anda benci sama dia, kalau Anda tidak terima dia, maka Anda akan jadi seperti dia. Mau? Gak mau, makanya terima dia, syukuri, sayangi dia. Ya, apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Anak-anak, hai teman-teman, hei bapak ibu, sopan santunnya mana kalau ngomong sama orang tua? Ya, suatu hari bapak, ibu, mama saya tanya sama saya, Basri, menurut kamu lebih pengalaman atau mama lebih pengalaman? Nah, coba saya tanya bapak ibu sekarang, Anda lebih berpengalaman atau orang tua Anda lebih berpengalaman? Nah, itu pertanyaan jebakan. Kalau saya bilang saya berpengalaman, dia pasti marah. Loh, saya ini usianya lebih tua.
Kalau saya bilang ibu saya berpengalaman, mama saya pengalaman, dia akan bilang, kenapa kamu nggak nurut? Ya, tapi pada akhirnya Bapak Ibu saya belajar. Semua omongan orang tua saya benar. Saya nggak mau nurut, akhirnya hari ini saya terima kembali. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu hari ini, mulai hari ini belajar terima. Mungkin omongannya nggak benar semua, tapi alhamdulillah masih ada orang yang ngomongin kita, masih ada orang yang mau menasihati kita. Ya, coba kalau hidup di dunia sendirian, hanya Pak Darmawan tuh. Ya, saya pernah dengar nih ya, caleg-caleg Pak Darmawan. Dia sampai ke kuburan, suruh orang yang mati itu bangkit, coba lu keluar dari sini, ngobrol sama gua, katanya gitu. Nanti coba kalau Pak Darmawan boleh dan bersedia menceritakan tentang ceritanya itu. Jadi teman-teman, ayo hari ini bersyukur ya, taati ayah kita ya, ibumu sudah tua, tunjukkanlah engkau hargai dia. Saya ajak teman-teman hari ini, kalau Anda dekat sama orang tua Anda, cium, peluk, bilang sama mereka, Papa, Mama, Ibu, Ayah, saya sayang sama engkau. Terima kasih sudah lahirin saya. Terima kasih atas hidup yang sudah diberikan, Bapak Ibu. Dan kalau Anda tidak punya lagi orang tua, Anda jangan sedih ya. Ya selalu kalau cerita begini pasti ngepek. Tapi Anda jangan sedih. Jadilah orang tua yang hebat buat keturunan Anda. Ya, Bapak Ibu yang masih punya orang tua tapi tidak menghargai, tanyalah sama teman Anda yang tidak punya orang tua. Ya, Bapak Ibu hari ini kita belajar menjadi bijak. Bukan belajar sok-sok bijak, bukan. Bapak Ibu, semua butuh proses. Makanya buku ini luar biasa sekali. Kita baca tiap hari dan kita tambah bijak. Oke? Ajaran yang benar, hikmat didikan dan pengertian semuanya patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Artinya gini, Bapak Ibu boleh lakukan segala sesuatu. Korbankan tidur Anda untuk belajar bijak. Lihat Pak Darmawan ajak Anda subuh-subuh. Ya, korbankan waktu Anda. Waktu tidur Anda kurangin setengah jam, kurangin 1 jam. Gak bakal mati, gak percaya saya. Justru lebih semangat Bapak Ibu. Ya, tapi tidak terlalu berharga, ya, terlalu berharga untuk dijual. Gak ada teman-teman tempat jualnya. Kalau Anda bijak, Anda sangat berharga. Bukan orang lain yang berharga. Ingat ya, Anda bijak bukan buat orang lain. Anda bijak untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Seorang ayah akan bergembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Ya, perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku anakku. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat laki-laki banyak berjinak. Ya, jadi Bapak Ibu, jadilah anak kebanggaan orang tuamu. Terlepas bagaimana keadaan mereka, bagaimana dia jadi orang tua, itu bukan urusan Anda. Ya, ingat teman-teman, jadilah kebanggaan. Gimana Pak jadi kebanggaan? Nah, minimal nih Bapak Ibu, ketika ada keluarga kumpul, ya, banyak orang ngomong begini, kamu beruntung banget punya Basri. Luar biasa sekali ya. Aduh, seandainya anak saya kayak Basri. Tuh, itu kebanggaan Bapak Ibu. Jangan kayak gini. Itu si Basri kunaon. Aduh, itu gimana tuh ceritanya. Jangan begitu. Kalau Anda masih begitu, kalau Anda masih begitu, mulai hari ini belajar jadi bijak. Lakukan hal-hal sederhana. Ya, Pak, saya kan bukan orang kaya, Pak. Nggak ada hubungan sama kekayaan, Bapak Ibu. Ketika Anda belajar menghormati orang tua, ketika Anda belajar untuk denger-dengeran sama orang tua, ketika Anda belajar untuk sayang sama orang tua, tiap hari telepon, ayah ibu sehat ya, doain saya hari ini mau sukses, ya. Wah, jangan ke pacar terus diciumin, ya orang tua Bapak Ibu, ya. Jangan bilang kangen terus sama pacarnya, ya, sama mantan pacar juga jangan. Ngomong sama orang tua, ya. Datang ke rumah orang tua, ya, gak usah berbawaan. Orang tua mah nggak mungkin, ada yang berharap, mungkin ada yang nggak berharap. Tapi ketika Anda hadir, Anda kasih tahu, terima kasih udah lahirin saya. Terima kasih, ya. Yuk belajar yuk teman-teman. Nggak mudah tapi bisa. Yuk kita belajar dari yang pelan-pelan. Tahu nggak dulu saya proses belajarnya gimana? Saya itu mau ngomong sayang sama bapak saya, ya ampun, susahnya minta ampun. Ya, berkali-kali udah telepon, kenapa? Saya matiin. Saya telepon lagi, kenapa? Saya matiin. Sampai dia bilang gini, kenapa mau minta duit? Dia bilang. Ya, jadi yuk belajar, biasakan hari ini. Kenapa? Kalau Anda bisa melakukan itu, hal tersebut, maka Anda akan lihat anak-anak Anda sayang sama Anda. Mau nggak disayang sama anak-anak? Nah, ya, ada yang hari ini sudah jadi orang tua, Anda paling tahu rasanya. Ya, dicariin makan, dicebokin,
Waduh, ya semuanya ya disayangin, sakit, gak bisa tidur kita Bapak Ibu, anak kita sakit. Ya Kak, menurut Anda siapa yang lakukan itu buat Anda kalau bukan mereka? Sekalipun mereka nggak tahu cara ngucapin rasa sayang, nggak kayak kita zaman sekarang. Mereka tuh kalau ngomong sayang berat, mulutnya tuh kayak ada besi. Tapi kita lakukan yuk, teman-teman semua. Sahabat-sahabat air di seluruh Indonesia saya ajak. Percaya saya kalau Anda bisa lakukan itu dengan bijaksana, berkat rezeki nyari Anda Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya ajak semuanya pelan-pelan. Yuk, ingat, kalian sayang sama anak kalian. Kalian sayang sama cucu kalian. Betul, itu tidak salah. Tapi jangan lupakan orang tua kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini sudah dilakukan oleh mereka terlebih dahulu. Ya, dia cebokin kalian, dia mandiin kalian sambil ngomel, kamu kok kamu nakal ini. Dia tiap pagi cari uang sampai sore, masak tiap hari, bersihin rumah. Harusnya uangnya bisa buat bayar pembantu. Tapi mikirin Anda, mikirin kita, Bapak Ibu. Dia hemat uangnya, dia yang kerjain. Ya, kerja 24 jam sehari, tidak digaji. Siapa dia? Itu ayah ibumu, Bapak Ibu. Ya, saya tahu mungkin mereka banyak kekurangan, tapi hari ini belajarlah hargai mereka. Yang tidak punya orang tua, kalau Anda mau nangis silakan, bersyukurlah. Bersyukurlah, orang tuamu tenang di situ. Ya, jadilah orang tua yang hebat, Bapak Ibu. Jadilah kebanggaan orang tua kita. Kalau nanti dia ketemu malaikat, dia bisa ngomong, lihat tuh anak saya, tuh si Basri. Jadi orang tua yang hebat. Ada yang masih punya orang tua, mungkin ngeselin, mungkin rasanya. Tapi ingat, Bapak Ibu, tahu diri, sadar diri, gak ada dia, gak ada lu. Ya, tahan diri. Sayangi mereka. Dia sudah lakukan itu lebih dulu. Ya, kalau dia punya banyak kekurangan, maklumin ya Bapak Ibu. Mereka bukan orang-orang hebat, tapi mereka orang-orang yang luar biasa dalam hidup kita. Oke? Perhatikan baik-baik contoh hidupku anakku. Ya, perhatiin. Jangan deket-deket sama perempuan nakal. Mohon maaf ya teman-teman di sini. Saya tahu perempuan nakal itu tidak lahir pengen jadi perempuan nakal. Saya tahu. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada air kan? Stop jadi seperti itu. Yuk, sudah ada air, gak butuh kepintaran. Kalau dulu Anda bilang, saya tidak tamat sekolah Pak. Stop, sekarang gak perlu tamat sekolah kok. Bayi aja bisa masuk di sini Bapak Ibu. Orang tua yang gak pintar apa-apa bisa masuk di sini jadi member air. Ya, tidak punya duit ngomong, kita punya sponsor. Ya, jadi mari teman-teman ya. Jangan benci juga mereka. Itu bukan pilihan hidup mereka. Tapi kalau mereka ada di posisi itu, mari Bapak Ibu, itu tugas kita. Jangan sok menasihati, jangan follow up, nanti follow me, jangan, doakan dulu. Doakan, bukakan pintu hidayahnya. Ya. Jadi ini buat laki-laki ya, jangan jatuh terperangkap, jangan Bapak Ibu. Waktu Anda mau nikah pertama kali, waktu Anda pacaran, bayangin cinta yang mula-mula itu. Wah, begitu indah ya. Saya pengen bikin keluarga yang samawa. Samawa? Lupa saya samawa. Pokoknya sakinah, mawadah, apalah itu ya. Pengen bikin keluarga yang hebat, pengen punya keturunan yang luar biasa. Hari ini dengan tuntutan hidup, kita menjadi lupa dengan goal kita. Tapi jangan khawatir dengan aplikasi air, Bapak Ibu. Ya, insya Allah ya. Kita kerjakan bareng-bareng hari ini, punya tujuan yang sama. Pensiunnya bareng-bareng, gak sendirian. Sehingga kita gak perlu dekat-dekat. Ya, nikmatinlah keindahan-keindahanmu tuh dengan pasanganmu. Ya, waktu engkau keluar cari uang, istrimu di rumah, urusin. Mungkin dia gak seindah di luar. Kenapa? Ya karena uangnya kurang Pak, katanya. Ya, dia cantik juga tidak perlu selalu pakai uang Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi mari, dan saya kalau boleh saran buat istri-istri, ya, buat istri-istri, manjakan suamimu, ya, manjakan. Kalau Anda tidak manjakan, nanti ada yang manjakan. Hai suami-suami, manjakan istrimu. Kalau kau tidak manjakan, nanti ada orang yang manjakan dia. Ya, ingat, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ya, oke. Jadi semua belajar sama-sama. Ya, tapi ingat teman-teman, jadi laki-laki nih, penting banget nih.
Ya, mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzina. Wah, itu Bapak Ibu. Jangan ya, teman-teman. Kita belajar. Nggak mudah belajar. Oh, tapi saya yakin di sini mah orangnya baik-baik semua. Bapak-bapaknya mah keren-keren. Oh, amin ya. Oke, teman-teman semua, ingat ini buat kita. Buat saya, bukan buat orang lain. Ya. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak dan sering mengecap minuman keras? Orang itu sengsara dan menderita. Dia selalu bertengkar dan mengeluh, matanya merah, badannya luka, padahal semuanya itu dapat dihindari. Ya kan harusnya nggak perlu mabok ya. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan. Dalam gelas serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokan. Esok pagi kau merasa seperti telah dipagut bulan berbisa. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau, mulutmu ngoceh. Engkau merasa seperti berada pada ujung tiang kapal di tengah lautan, kepalamu pusing dan engkau terguyuk-guyuk. Lalu engkau berkata, rupanya aku dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Aduh, aku ngantuk nih, aku mau minum lagi. Nah, ini omongan pemabok. Ya, ini orang yang suka minum ya. Ya, teman-teman sepaket biasanya kalau udah minum, mabok, judi tuh. Ya, kalau sudah judi main perempuan. Ya, jangan ya Bapak Ibu, kita belajar ya, jangan itu jangan disentuh lah, ya jangan disentuh teman-teman. Ya, satu hal yang bikin saya senang di bisnis aplikasi air adalah di sini tidak menonjolkan lifestyle Bapak Ibu. Kalau suatu hari Bapak punya uang, sudah punya bonus yang gede, Bapak Ibu tidak akan disuruh untuk cepat-cepat ganti rumah, ganti mobil, tidak Bapak Ibu. Ya, kita akan pikirkan bagaimana orang lain, kita akan jadi sponsor supaya orang lain bisa seperti kita dulu. Seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu lumayan panjang yang tanggal 23 ini, tapi saya percaya Bapak Ibu tidak mungkin dalam waktu 15 atau sekarang 30 menit atau 1 jam Bapak Ibu bisa ngerti semua. Saya hari ini aja belajar lagi tuh tentang bagaimana menghargai orang tua. Ya, bagaimana jangan dekat-dekat sama pelacur. Ya, mari Bapak Ibu, siok semuanya. Di sini kita belajar sama-sama. Tidak ada yang lebih pintar di sini, nggak ada yang lebih hebat, semuanya sama. Hanya yang malas sama yang rajin aja. Ya, mau yang jadi bijak atau mau jadi bebal. Oke, itu dari saya. Semoga buku bijak ini menjadi sebuah dasar, sebuah pondasi yang kita bangun di dalam bisnis air. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bijak, saya yakin banyak member akan suka. Ya, karena kenapa? Bukan karena bisnisnya bagus, bisnisnya udah biar jalan sendiri, kan sistem yang cari uang buat kita. Tapi kita belajar sama-sama, sehingga keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu, semuanya Bapak Ibu, semua boleh bersyukur selama memiliki Anda. Oke, selamat pagi, salam 5 pilar, jaga kesehatan ya, dan jaga hati pikiran kita. Ingat 3 kata, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Oke, sukses selalu buat semua teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata yang tidak berkenan, saya pun minta maaf ya. Kalau tersindir harus bertobat ya, bertobatlah, nggak apa-apa ya, biar kita sukses bareng. Oke, terima kasih, semangat pagi.